Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الكرام معاشر المسلمين رحمكم الله. Para asatidz termasuk guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bahwani mata'anallahu bituli hayatih, dan juga para asatidz semua, pengurus ketua Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia hingga yaumil akhir, dan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kalau dilihat generasinya sudah generasi 60 ke atas. Ya memang lirik kiri lirik kanan ini yang mudanya nggak ada malah. Ya, jadi kalau rajin ke masjid memang sudah sepantasnya. Ya, mau kapan lagi? Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita. Ini sama-sama mengingatkan ya. Insya Allah ujung-ujungnya kita hidup di dunia ini adalah mati. Ya, mati itu berapa kali? Berapa kali? Hah? Berapa kali? Berapa kali mati? 3 kali? Banyak banget ya. Jadi kita ini di dunia ada akhirnya. Ya, apalagi kalau sudah masa 60 ke atas. Apalagi yang dicari. Allah mengingatkan kepada kita, diantaranya salah satunya dalam surat Al-Hasyr. Ini sebenarnya sering dibaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Luar biasa, Allah menyuruh orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang meyakini kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sekecil apapun keimanan ini, jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab orang yang beriman ini beruntung. Oh, Masya Allah. Makasih banyak ini. Kalau lagi batuk luar biasa ya. Ini, mohon maaf minum dulu Pak ya. Ustaz mohon maaf saya minum ini Ustaz. Emang nggak ada orang minum ngantuk nggak ada Pak? Minum aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Allah ini yang sudah menciptakan kita Pak. Mohon maaf, kita di dunia ini sebetulnya cuma numpang doang. Kita pun dihidupkan oleh Allah. Jadi nggak usah petantang-petenteng di dunia ini. Ya, mau siapapun, mau orang kaya, nggak ada apa-apanya kita ini. Tidak pantas kita menyombongkan sedikit pun dalam hidup ini. La yadkhulul jannah. Itu dalam hadis Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin walau min khardal. Apa kalau masuk surga walaupun cuma sedikit. Mau sombong dengan ilmu, sombong dengan kedudukan, sombong dengan harta. Ada orang yang paling kaya di sini? Nggak ada. Memang orang yang rajin ke masjid kebanyakan orang miskin katanya. Katanya, nggak tahu betul tidak. Tapi sekaya apapun kita di dunia ini, memang berapa banyak kekayaan kita dan berapa lama bertahannya, dan apakah dibawa itu semua ketika kita masuk ke dalam kubur. Allah mengingatkan dalam surat yang pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah melalaikan kalian at-takatsur, hidup bermegah-megahan. Senang-senang kesana kemari, lupa bahwa sesungguhnya dunia ini waktu yang cuma sebentar saja. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Apa yang akan kita banggakan ini? Kalau di dunia ini jauh dari Allah, kalau di dunia ini tidak beriman kepada Allah, kalau di dunia ini tidak mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Allah menyuruh pada kita orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Coba perhatikan apa yang sudah kita persiapkan buat hari esok. Luar biasa. Ini luar biasa, sudah mengingatkan kepada kita. Sudahkah kita siap menghadap Allah? Ada yang sudah siap di sini? Ada yang sudah siap menghadap Allah? Ini udah usia 60 ke atas. Masih belum siap? Jadi kapan siapnya? La haula wala quwata illa billah. Orang beriman adalah orang yang mesti selalu siap. Jaga diri kita, pelihara diri kita, hatta keluarga kita. Yang Allah menyuruhnya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surat At-Tahrim. Orang beriman, qu, ini fil amar sebetulnya. Qu anfusakum, pelihara diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, nara, dari api neraka. Ada orang menantang di dunia dengan api neraka. Bahkan mendingan masuk neraka. Di neraka mau banyak artis. La haula wala quwata illa billah. Dia pikir neraka itu apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan juga batu. Apa salahnya batu? Jadi di dunia banyak batu yang disembah. Oh, di dalam surat Al-Ahqaf
Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa orang yang lebih sesat ketimbang orang yang menyembah selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Apa yang mereka sembah ini tidak akan mengabulkan mereka. Apapun yang diminta sampai hari kiamat tidak akan kabul. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan dari doa-doa permintaan mereka lalai semuanya. Berhala-berhala yang disembah di dunia ini, yang dipahat-pahat. Kalau dulu Lata, Uzza, Manat, Hubal, bahkan yang sebelumnya, sebenarnya tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan ketika dikumpulkan Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Bahkan mereka mengingkarinya. Ya Allah, saya tidak pernah memproklamirkan sebagai Tuhan. Orang yang masuk neraka, naudzubillah, orang Islam. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya nas dan batu. Mengerikan sebetulnya. Allah menyuruh kepada kita, coba perhatikan bekal apa. Jangan sampai celaka. Pelihara diri kita. Dan di dalam neraka itu ada sesuatu yang dahsyat. Ada penjaga-penjaga yang tidak kenal ampun, tidak kenal siapapun. Kalau masuk ke situ, tidak akan henti-hentinya disiksa. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Ada malaikat. Malaikat yang bengis, yang kerasnya luar biasa. Yang tidak pernah kenal ampun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum. Apapun yang diperintahkan kepada mereka, mereka tidak pernah bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Rabbi. Jangan sampai naudzubillah. Allah menyuruh pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa dengan sebenar-benarnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hari esok yang dimaksud, itulah ada hari kiamat. Hari itu hari yang pasti. Hari di mana kita akan diminta pertanggungjawaban. Allah tadi mengingatkan orang beriman, pelihara dari api neraka. Dan ternyata kebanyakan yang masuk ke dalam neraka, bukan yang lain, tapi golongan jin dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah. Neraka itu dahsyat, Pak. Satu hari di dalam neraka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani sama dengan 50.000 tahun. Allah Rabbi. Kita berlindung pada Allah. Sampai di ayat lain Allah ingatkan supaya kita tidak lalai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kebanyakan yang menghuni neraka Jahannam itu golongan jin dan manusia. Pada dalam surat Ad-Dariyat, dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Ad-Dariyat diperintahkan memang Allah menciptakan jin dan manusia, tidak ada tujuan yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lahir ke dunia itu tidak main-main. Allah menciptakan kita punya tujuan yang utama, ibadah. Insya Allah kalau sudah ibadah ini, Masya Allah. Walaupun kadang-kadang begitu. Sholat hari ini diterima apa enggak? Ada yang yakin diterima sholatnya? Puasa kemarin kita diterima enggak sama Allah? Mohon maaf, berat loh. Karena orang masuk surga juga bukan karena amal. Ibadah kita masih asal-asalan. Sholat kita Masya Allah ketika Allahu Akbar luar biasa. Allahnya luar biasa. Allah ketika bar itu
Kalau di sana tuh brai, mulai terbuka semuanya. Yang tidak ingat jadi ingat. Yang tidak kepikiran jadi kepikiran. Ya, apalagi kalau imamnya kelamaan. Masya Allah. Dalam hadis Imam Abu Dawud diingatkan ini, diingatkan itu. Sampai seseorang tuh lupa sudah berapa rakaat dia melakukan salat. Memang begitu. Lalu apa yang kita banggakan dengan ibadah kita? Ibadah belum tentu diterima oleh Allah. Kalau mengharap ya, siapapun pasti ingin masuk surganya Allah. Karena manusia ingin yang baik-baik. La yas'amul insanu min du'ail khair. Dalam surat Fussilat. Manusia itu selalu senantiasa memohon pada Allah yang baik-baik. Ada yang mau masuk neraka? Doanya apa? Mau masuk neraka, mau masuk surga? Masuk surga. Hidup mau bahagia apa mau susah? Bahagia. Mau kaya apa mau miskin? Kaya pinginnya. Padahal hidup sudah diatur oleh Allah. Kemarin luar biasa, saya ketemu sama seorang ulama hari kemarin itu. Beliau lama juga kuliah di Pakistan dan menyampaikan sedikit saja katanya. Kalau kita ingin diperbaiki hidup kita di dunia terlebih dahulu akhir, maka perbaiki kualitas iman kita. Karena Allah sudah memberikan janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatun minas sama. Itu janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Sampai Isya ini jamnya betul apa? Mohon maaf, ada tanya jawab nggak? Tanya jawab, protes, ada nggak ada? Nggak ada ya? Ada? Kalau ada yang protes silakan ya. Dan nyampein Ustaz salah silakan. Ustaz itu beda silakan aja sampaikan ya. Yang penting ada landasan. Sampai mana tadi? Sampai mana? Apa? Ini pada dengar apa enggak ini? Oh iya. Ya mengkonsentrasi itu begitu, Pak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni neraka ini kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Tadi ayatnya dalam surat Al-A'raf. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 179. Kebanyakan neraka ini dari golongan jin dan manusia. Penyebabnya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. La haula wala quwata illa billah. Memang mengerikan kalau dia masih sekarang. Harus dijaga. Kalau bukan karena karunia Allah berat, Pak. Ya. Maka sungguh-sungguhlah persiapkan diri kita. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ini dalam Ibnu Katsir dijelaskan, penduduk Madinah kalau sudah masuk usia 40 ini sudah tidak boleh halal lagi. Sungguh-sungguh mempersiapkan. Karena memang waktu ini begitu singkat. Baru kemarin Ramadan, sekarang Ramadan sudah selesai. Bahkan Syawal pun sudah di penghujung. La haula wala quwata illa billah. Allah mengajak kepada kita tidak lalai. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati tapi tidak mau memahami. Ini yang menyebabkan orang masuk neraka Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Kalau di sini insya Allah nih baca Qurannya rajin. Ya. Kelihatan jam segini udah mulai ngantuk. Sehari berapa juz minimal? Ya. Ada yang 5 juz, ada yang 2 juz. Ya, baca Al-Quran luar biasa.
Termasuk Ramadan yang sudah lalu. Yang kita dididik semua itu. Supaya membiasakan amal saleh yang terbaik. Baca Quran, tilawah Al-Quran, qiyamul lailnya, sholat berjamaahnya, bahkan infak dan sedekah. Supaya kita tidak merugi. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Mereka seperti apa? Ulaika kal an'am. Seperti binatang ternak. Silakan kalau mau dicoba bandingkan kita dengan binatang ternak, apa bedanya? Mohon maaf yang sering binatang ternak yang sering ada di lingkungan kita apa? Sapi apa kebo? Kebo ya. Kebo banyak sini. Tahu kebo Pak? Kita contoh kebo saja ya. Kebo ini butuh makan nggak? Kebo butuh makan nggak? Kita butuh makan. Berarti kita sama dengan kebo. Sama-sama makan. Yang kedua, kebo butuh istirahat nggak? Butuh tidur. Tidurnya gimana kebo? Hah? Tidurnya kebo gimana? Merem. Ya, kita juga butuh istirahat. Sama kebo butuh istirahat, kita butuh istirahat. Yang ketiganya, kebo butuh pasangan nggak? Ini butuh pasangan nggak kita? Sama, sunnatullah. Makanya kebo sering kumpul dengan sesama kebo. Kita juga butuh pasangan. Butuh tempat tinggal. Sama. Lalu apa bedanya? Ada nggak kebo yang datang ke masjid untuk sholat? Hah? Mau ngapain ke sini? Keluar! Diusir kebo. Kenapa? Mau ngapain ke masjid? Itu bedanya. Maka kalau manusia tidak menyembah Allah, manusia tidak mau, alhamdulillah, ini cuma yang satu ini kalau dijaga luar biasa. Sholat. Apa bedanya manusia dengan disebutkan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan lebih sesat lagi ketimbang binatang ternak. Kalau binatang wajar, bahkan kebo kalau dagingnya besar bisa disembelih, dagingnya bermanfaat. Tapi manusia la haula wala quwwata illa billah. Balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Naudzubillah min dzalik. Orang beriman diingatkan seperti itu. Ayo sama-sama persiapkan dengan sebaik-baik. Jangan berleha-leha. Kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah. Allah rahasiakan sebagai ujian buat kita. Kematian bisa datang kapan saja. Tapi yang harus digarisbawahi, kalau seseorang ingin berakhir dengan baik, maka dia harus menempuh jalan yang baik. Insya Allah Allah berikan kebaikan. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Bahkan kalau mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan, lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Itu jauh baik buat mereka, bahkan lebih menguatkan keimanan mereka. Cuman kebanyakan orang lalai, perintah Allah diabaikan. Mohon maaf ya, la haula wala quwwata illa billah. Memang kenyataan begitu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Wattaqullah. Sampai 2 kali diulang. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Sebab apa yang kita lakukan ini tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi surga ini hak prerogatif Allah, tapi Allah mengingatkan kepada kita.
untuk tidak lalai dalam kehidupan ini. Persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah. Setelah kehidupan dunia ini ada kematian. Yang kematian itu cuma sebentar saja. Cuma sebentar saja kematian. Lalu Allah akan menghidupkan kita kembali. Setelah kematian di dunia ini. Dan setelah itu tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Sudahkah kita siap dengan bekal semua itu? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan seperti orang yang dilupakan oleh Allah. Mereka melupakan Allah, kemudian mereka lupakan diri mereka sendiri. Orang ini melupakan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, insyaallah ini orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini singkat, Pak. Ya, saya sering mengingatkan ini. Bahkan tidak lama setelah itu ada saja ya, dari jamaah lingkungan yang tahu-tahu sudah tidak ada. Yang tadinya ada di samping kita sudah tidak ada. Coba tengok kanan kiri jamaah yang selama ini ada, apakah masih tetap ada? Atau berangsur-angsur berkurang? Satu demi satu. Bergiliran. Sesuai dengan nomor cabut. Ruh ini akan dicabut dari badan kita, dari jasad kita. Itulah kematian. Kita harus mempersiapkan bekal ini dengan sebaik-baiknya agar tidak merugi. Sebab orang yang mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya di yaumil akhir tidak akan mengalami penyesalan. Ya, di yaumil akhir itu orang akan menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Menyesalnya luar biasa. Ya. Jangankan begitu, di dunia saja orang yang tidak sungguh-sungguh di akhir-akhir sudah merasakan penyesalan yang luar biasa. Di mana? Ketika sakaratul maut. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau lagi kemarau harus ya. Lanjut Pak, masih ada waktu? Ya. Ayo kita sama-sama mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik agar kita tidak menjadi manusia yang merugi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sama-sama ingatkan saudara kita. Kalau lalai ingatkan. Kalau salah ingatkan. Jangan karena beda sesuatu. Ini beda-beda bajunya. Warnanya apa baju? Krem. Kenapa pakai krem? Nggak yang pakai yang putih? Ya suka-suka saya. Yang penting nutup aurat. Masalah baju saja kadang-kadang dipermasalahkan. Padahal surga hak prerogatif Allah. Orang mempersiapkan bekal dengan sungguh-sungguh. Yang perlu kita lakukan adalah beramal dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau orang masuk surga karena amal apa karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Ya, kalau kata saya dapat penjelasan ini dari seorang ulama hadis. Ada 5 riwayat yang menjelaskan nanti di mil akhir di mana Rasulullah diperlihatkan kepada Rasulullah. Ada orang yang ibadah terus-menerus. Dalam satu riwayat 60 dan riwayat lain menyebutkan 500 tahun. Itu beribadah terus-menerus dan ketika sujud dia mohon pada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan bersujud. Dan Allah mengabulkannya. Dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan sujud. Insyaallah ya. Di tempat saya itu di daerah Pekayon. Ada orang yang
Ya, saya biasa ngisi di situ bulanan. Masuk ke masjid di hari Jumat, sholat, setelah duduk belum dimulai sholat Jumatnya, ke belakang jatuh, meninggal. Insyaallah. Itu kematian yang indah. Ya, ada di hari sholat di hari raya di masjid di sebelah sana. Di sholat subuh, selesai sholat subuh, sebelum sholat hari raya, orang ini meninggal persis setelah sholat subuh. Ini kematian yang indah. Allah mengabulkan dia. Tapi Allah memperlihatkan pada Rasulullah bagaimana orang ini di yaumil akhir. Ketika Allah menyuruh masukkan orang ini ke dalam surgaku karena rahmat. Ini hadis sahih yang dimana. Kemudian orang ini protes. Ya Allah, saya ingin masuk surga karena amalku, ibadahku. Allah menyuruh lagi pada malaikat, masukkan ke dalam surga karena rahmatku. Orang ini protes lagi dengan protes yang sama. Ya Allah, aku ingin masuk surga karena ibadahku. Sampai 3 kali. Masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Orang ini protes. Karena kekeh protes, Allah menyuruh kalau begitu silahkan ditimbang amal ibadah yang sudah sekian lama dia kerjakan dengan kenikmatan penglihatan sebelah. Apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Ibadahnya nggak ada apa-apanya ketika ditimbang. Sama seperti sekarung besi dengan sekarung kerupuk. Mana yang berat? Walaupun sama-sama sekarung, tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh pada malaikat, seret dia, masukkan ke dalam neraka. Orang ini mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmat. Karena rahmat. Allah menyuruh, seret dia ke dalam neraka. Masukkan ke dalam neraka. Orang ini mengatakan lagi, sampai 3 kali Allah menyuruh. Kemudian Allah menyuruh, masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatku. Jadi mohon maaf Pak, kalau ngarepin surga sesuai dengan amaliyah ibadah kita berat. Kalau di sini insya Allah enggak. Di sebelah sana itu, di daerah Cidodol Pak. Di daerah Cidodol. Di kompleks Setnek. Ada orang yang menghampiri saya, Pak Ustadz, saya sudah 60 tahun lebih dikit. Dan saya baru ke masjid sekarang. Saya punya dosa banyak. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Emang ngaku banyak banget gimana gitu. Dia cuma cerita sedikit, saya ini kerja di kapal pesiar asing, Pak. Saya nggak ngerti kapal pesiar asing itu ya. Tapi katanya banyak ininya, apa? Kata dia begitu. Tapi luar biasa, Pak. Orang ini bertanya, saya cuma jawab, sebanyak apapun dosa, kalau sungguh-sungguh kembali pada Allah, niscaya Allah ampun. Dan orang ini menjadi, mohon maaf Pak, muadzin Pak, sampai sekarang. Ya. Muadzin di masjid itu. Ya. Sebelum sholat, berjamaah sudah hadir. Dan tidak ada kata telat. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Itu dalam Sahih Muslim. Ini hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian melakukan dosa maksiat setiap malam siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku mengampuni dosa kalian seluruh. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohon ampun kepada aku, niscaya aku ampuni kalian. Allah begitu senangnya
60 tahun baru datang kepada Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang kembali pada Allah. Masya Allah. Jadi orang masuk surga bukan karena amal. Dalam hadis Bukhari dan Muslim ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Ada yang sudah membunuh 100 di sini? 50 ada? Ada yang sudah pernah membunuh di sini? Enggak ada? Enggak ada? Saya pernah membunuh, Pak. Bunuh nyamuk. Ini belum lama kemarin itu saya ke daerah Kudus, Pak. Ke daerah Kudus. Sesudah Lebaran. Saya ziarah kepada guru-guru. Asatid ke sana. Kudus terus ke Demak. Jadi umroh di Kudus itu tempatnya aman. Kalau ada orang Kudus cuman barangkali bisa jadi ada di sini. Di sana itu tempatnya aman. Naruh motor di luar pun aman, Pak. Ada yang nyolong. Cuman ternyata dia ngobrol tuh. Yang saya datangin itu guru saya itu. Ini dulu di sini pernah ada orang yang petantang-petenteng seperti preman. Kemudian sudah lama, kurang lebih sebulan bertahannya. Masyarakat sudah resah, warga sudah resah. Mereka akhirnya berkumpul dengan kepala desa. Sepakat tuh. Mohon maaf Pak, dibunuh Pak. Itu yang cerita. Jadi dibunuhnya karena sudah meresahkan. Begini Pak. Betul-betul. Dan setelah itu tidak ada lagi. Ya. Ini memang orangnya ini punya masalah. Indisipliner ya. Karena merasa bahwa dirinya punya kekuatan, bisa petantang petenteng, istrinya diungsikan, dianya dibunuh. Berjamaah bunuh. Dosanya berjamaah juga. Ya, tapi luar biasa. Orang yang membunuh 100 saja bisa masuk surganya Allah. Jadi Allah memasukkan siapapun ke dalam surganya sesuai dengan kehendak Allah. Yang berzina, pelacur pun bisa masuk surganya Allah. Ustadz, ahli ibadah, bisa masuk nerakanya Allah. Karena surga bukan tempat kiai, bukan tempat ustadz, bukan tempat pejabat, tapi tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang diridhoi oleh Allah, kalau tidak diridhoi, mau pejabat, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, kalau sudah melenceng dari aturan Allah, apa yang bisa diharapkan? La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ayo sama-sama persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan tetap husnudzon pada Allah. Lalu buat apa kita beramal? Tidak usah khawatir Pak. Amal yang kita kerjakan tidak sia-sia. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Terus di mana posisi surga kita seseorang itu ketika beramal? Maka amal soleh itu sangat menentukan surga mana yang dia tempati. Itu kata ulama ahli hadis. Ya. Kalau orang baca Al-Quran 1 lembar, banyakkan mana pahalanya dengan orang baca Al-Quran 1 juz? 1 juz. Kalau orang sehari baca Quran 5 juz, banyakkan mana dengan yang 1 juz? 5 juz. Itulah amal saleh. Kalau yang pernah nonton bola kemarin Indonesia menang kan? Hah? Kalah. Jadi TV saya menang. Berarti salah ini TV-nya ya. Dia lupa lagi mau bicara apa tadi. Luar biasa pokoknya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ini saya ngelihat jam dari tadi ini Isya jam 7 ya. Ada yang mohon maaf, mau menambahkan silakan, mau protes silakan, mau bertanya kalau bisa saya jawab, mau
Oh, Ustadz itu salah, silakan sampaikan. Diingatkan. Ya, saya terima kalau memang ada sesuatu yang salah saya sampaikan. Ada? Fadal, Pak. Mau nanya, mau protes atau mau apa, Pak? Banyak ya. Ini pakai ini. Ya. Mohon maaf, saya minum lagi, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Tadi dikatakan Ustaz, aku balah itu menaruh jaga dirimu dan keluarga. Nah ini kayaknya hampir semua orang yang sana barangkali untuk menjaga anak dan istri barangkali, terutama anak. Ternyata kan kenyataannya bahwa mana sekarang anak-anak rajin ke masjid, mana anak-anak ini. Mungkin Ustaz ada titik khusus untuk membina anak-anak supaya masuk surga. Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau anak tidak ada ke masjid, kemungkinan bapaknya kagak ke masjid juga. Ya. Jadi kalau anak pingin ke masjid, bapaknya mesti ngajak anaknya ke masjid. Karena kalau anak sekarang tuh kritis-kritis, Pak. Ya, matikan TV. Sholat. Kalau ibunya, bapaknya masih nonton TV, nyuruh sholat, sudah adzan sholat, nggak bakalan digubris. Yang paling baik ini, ya sudah datang waktu adzan, ayo sholat, bareng, berangkat. Ya. Memang harus diajak, Pak. Jangan dibiarkan. Apalagi dengan keluarga. Oh, dalam surat apa? Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk salat. Jadi jangan diam saja. Istri tidak menutup aurat, diam aja. Istri enggak salat atau salatnya dinanti-nanti, diam saja. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan ketika memerintahkan keluarga bukan hal yang mudah. Wastabir 'alaiha. Butuh kesabaran ekstra. Allah menyuruhnya memang mesti bersabar. Ya, apalagi kalau mohon maaf ya, sholat dulu. Bapak juga belum sholat. Apalagi sama-sama nonton TV, Pak, berat. Ya, ibunya lagi nonton sinetron. Datang waktu adzan. Nak sholat dulu. Ibu aja masih nonton TV. Apalagi sekarang main HP. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan untuk itu harus, Pak. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan usia 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Kalau 10 tahun diperintahkan sholat, tidak mau sholat, disuruhnya di apa? Ditabok. Oh, bukan tabok, Pak. Dipukul. Ya. Kalau saya punya guru di pondok itu, ngambil lidi satu, anaknya spread ke kakinya. Niatnya apa? Mendidik. Perintahkan sholat. Wastabir 'alaiha. Banyak orang, mohon maaf, kan memang dari orang tuanya. Kalau kemarin itu Kiai itu, Kiai Haji Dr. Ali Fikri menyampaikan, inti dalam keluarga rusak karena bapaknya. Karena bapaknya sekali lagi. Itu adalah pemimpin. Kalau orang tuanya bapaknya rusak. Naudzubillah min dzalik. Kalau istri ngikutin suami atau ngikutin anak? Istri yang solehah ngikutin suami apa ngikutin bapak? Sudah jelas tuntunannya, Pak. Suami, bapak, pemimpin dalam rumah tangga itu punya kewajiban yang luar biasa. Kalau kata Imam Az-Zahabi, ini di dalam Al-Kabair, Pak, kaitan dengan sholat tadi. Kalau anak usia 10 tahun diperintahkan sholat tidak mau sholat dan Rasulullah SAW menyuruh memukulnya. Lalu hukuman apa
yang pantas diberikan kepada orang yang dewasa yang tidak melaksanakan sholat. Makanya tiga ulama mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu dijelaskan dalam Al-Kabair, yang paling pantas buat orang yang meninggalkan sholat adalah dipenggal lehernya. Kalau di kita kan nggak ada yang begitu. Berat. Tapi memang diperintahkan, banyak bapak-bapak kenapa nggak sholat? Ada yang lagi sibuk bisnis. Aduh, saya lagi kerja. Alasannya apa? Klasik itu dalam surat Thaha. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak memintamu rezeki. Nahnu narzuquk. Kami yang berikan rezeki kepadamu. Karena banyak alasan orang tidak sholat. Karena alasan kerja, sibuk. Kalau bisa begitu. Saya kebetulan di rumah ini karena saya punya anak baru 5, Pak. Saya anak baru 5. Anak laki yang paling gede. Ada anak perempuan 4. Itu dari setiap maghrib, umiknya baca Al-Quran dari maghrib sampai isya. Kecuali hari Sabtu Ahad. Hari Sabtu Ahad ada khusus Quran. Ya. Dan memang harus dibiasakan. Sampai sekarang anak yang paling kecil itu usia 4 tahun. Bilangnya begini, Bi, sudah azan. Jadi bangunin saya, bahkan kalau saya ketiduran, sudah dengar azan waktunya sholat, dibangunin. Abi sholat, sudah azan. Jadi memang harus dibiasakan. Kalau buat bapak datang ke masjid, tapi di rumah pun sama, titipkan kepada istri. Kalau bisa sholat berjamaah, ajak anak-anaknya. Walaupun anak-anak begitu. Dan ini sudah adzan, Pak. Mau dilanjutkan apa mau adzan? Adzan, Pak. Cukup? Mau ngapain lagi yang sudah cukup, Pak? Kita sama-sama tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang tidak berkenan di hati. Semoga dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Tidak ada maksud untuk melakukan sesuatu. Semoga Allah senantiasa memelihara kita semua. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.